Halo guys, balik lagi abang gua tentunya di channel Partai Gabut. Gimana kabar lo hari ini, ha? Udah bisa lupain mantan belum nih? Belum? Nah, tepat banget lo klik video ini, gua bakal share ke lo semua yang tentunya masih gagal move on karena mantan lo masih sering ngechat lo, atau mungkin lo yang masih nggak bisa ngelupain kenangan bersama mantan lo. Kalau lo yang masih punya mindset cari pacar baru buat nunjukin bahwa lo udah move on, menurut gua tuh salah banget. Karena apa? Itu bakal buang waktu lo aja. Ya kali kalau mantan lo masih peduli sama lo, kalau enggak lagi pula lo harus pikirin juga tuh gimana nasib orang baru yang lo manfaatin hanya buat keegoisan lo, buat nunjukin bahwa lo udah move on dari mantan. Kan jatuhnya emang lebih ke apa itu? 2,000 years later. Lebih ke bisa diem nggak tuh? Lebih ke pelampiasan kan? What the fuck? Nah, nggak usah lama-lama lagi daripada lo nggak bisa move on, terus baperin sana sini, malah nyakitin orang lain. Gua bakal kasih tahu lo tips dan caranya yang paling ampuh menurut survei yang gua dapet nih. Langsung aja kita ke videonya, check this out. Yang pertama yaitu jangan menganggap mantan lo sebagai musuh. Nah, jika lo masih menganggap mantan lo itu sebagai musuh, lo bakal terus menerus tuh kepikiran dia lo. Dan bahkan lebih parahnya lagi, mungkin lo bakal stalking media sosialnya, mungkin dari Instagramnya, Facebooknya, atau mungkin yang lo masih nyimpan nomor WA-nya, lo bakal bolak-balik tuh ngecek apa sih yang mantan gue lakuin di luar sana tuh. Dan pertanyaan gue cuma satu sih, mau sampai kapan lo terus begitu? Dari pengalaman gue sendiri nih, coba deh lu dan pasanganmu buat komitmen dahulu sebelum mengakhiri sebuah hubungan tersebut. Buat komitmen bahwa setelah putus nantinya lo masih bisa menjalin hubungan hanya beralih status menjadi teman. Jadi emang lo dan doi lo nantinya masih bisa menjalin silaturahmi ke depannya tanpa memutuskan tali silaturahmi tersebut gitu loh. Bagaimanapun kan emang mantan lo udah pernah bersama lo mungkin di saat susah, sedih, dan pernah juga buat bahagia lo tentunya. Jadi so please deh, jangan musuhi mantan lo. Itu nggak bakal buat nyaman lo sendiri dan nggak ada faedahnya juga. Lebih baik berdamai dengan diri lo sendiri dan mantan lo. So lanjut yang kedua. Oke, yang kedua yaitu fokus bahagia. When best friend gue Said is, gue harus balas dendam nih karena dia udah nyakitin gue. So kalau lo masih punya pikiran kayak gitu, masih punya mindset kayak gitu, sampai kapan lo mau bahagia? Faedahnya juga buat lo apa gitu? Puas itu hanya sementara. Kedepannya lagi lo bakal cari cara tuh buat balas dendam. Tapi kalau emang mantan lo yang udah nggak peduli, udah nggak respect lagi sama lo, dia nggak bakal
merhatiin lo, dan usaha lo untuk balas dendam pun emang sia-sia gitu loh. Dan lo nggak bakal bisa bahagia kalau lo masih punya prinsip kayak gitu. Dan akhirnya pun lo bakal nyesel karena hal yang lo udah lakuin itu nggak ada dampak positifnya atau mungkin manfaatnya buat kehidupan lo sendiri. Jadi mulai sekarang gua saranin nih, fokus dulu dengan kebahagiaan diri lo. Yaps, yang ketiga yaitu jangan nganggep bahwa ini sebuah lomba atau ajang kompetisi siapa yang lebih duluan punya pacar baru. Ini juga bukan lomba maraton yang siapa cepet-cepetan sampai ke finish duluan. Waalaikumsalam. Tetapi ini juga bukan siapa yang harus cepet punya pacar lebih dulu. Jadi fokus dulu nyembuhin sakit luka yang ada di hatimu sekarang. Dan jangan sampai nih, karena keegoisan lo pengen punya pacar baru, terus maksain buat ngejalin hubungan dengan orang yang baru, berharap orang lain itu jadi obatnya. Bukan gitu. Tapi lo harus self oke. BTS murah. Oke, lanjut. Jadi lo mending fokus self healing dulu nih. Dan yang keempat yaitu sibukkan diri lo dengan aktivitas yang tentunya bermanfaat dong. Misalnya saja nih sosialisasi, atau mungkin ngumpul sama temen lo, main game, atau hal yang lain yang lo bisa lakuin. Itu bakal ngebuat lo jadi lupa akan kenangan bersama mantan lo. Dan nggak mungkin juga tidak menutup kemungkinan saat lo mungkin bersosialisasi itu bakal nemuin juga mungkin pasangan hidup buat lo, karena kita nggak tahu dong. Kan kita nggak tahu gimana sih rencananya yang kuasa itu. Ketika mungkin kita ditinggalkan dengan orang lain, pasti Allah pun bakal nyiapin orang baru buat kita yang tentunya jauh lebih baik dari mantan lo sekarang. Dan yang kelima yaitu pikirkan hal-hal buruk tentang mantan lo. Bukan menurut persepsi gua sendiri, teknik ini sama juga kayak terapi yang dilakukan ke seseorang yang alkoholik. Caranya yaitu mengingatkannya akan dampak buruk ketika dia masih mengkonsumsi alkohol secara terus-menerus. Nah, kalau buat lo yang mungkin nggak bisa berhenti melupakan kenangan indah bersama mantan lo, caranya yaitu memberikan foto kenangan bersama mantan dan mencoba mengingatkan akan hal-hal buruk tentang mantan lo. Dan hal buruk apa aja sih yang bakal terjadi kalau lo masih bersama dia? Eits, tunggu dulu. Tapi bukan berarti lo harus membencinya ya. Ini gue cuma berusaha mengingatkan apa aja sih hal-hal yang buruk kalau lo masih bersama dia. Dan lo harus garis bawahi, bukan berarti lo harus membencinya. Itulah 5 cara paling ampuh buat move on. So buat kamu nih yang mungkin mau nambahin atau mungkin versi lo move on dari mantan lo itu gimana, langsung aja deh
tulis di kolom komentar. Kita share cara-cara yang mungkin bisa dilakuin buat ngelupain mantan kita. Lo aja kali. What the fuck? Dan buat lo nih yang sampai sekarang masih belum juga move on, coba deh tulisin juga apa sih alasan lo sampai sekarang masih belum juga bisa move on dari mantan. Jadi yang gua udah jelasin dari awal sampai akhir video nanti tentang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume kubus nggak bakal ngaruh sedikit aja buat lo ketika lo emang nggak ada kesadaran sendiri buat move on dari mantan lo. Jadi apa sih kunci utama ketika mau move on nih? Lo harus sadar dan relain dia bahwa dia udah pergi dari kehidupan lo. Alah, banyak bacot lu. Lu sendiri juga masih belum bisa move on kan? Bener juga sih. Karena gini, gue tahu juga move on itu susah dan perlu banyak waktu. Jadi, buat lo yang masih berproses nih, masih proses move on, nikmatin aja, nikmatin itu semua. Yang terpenting tuh kamu harus berusaha terus maksimal mungkin buat ngelupain semua itu. Dan coba deh ubah mindset lo. Ada atau enggaknya dia di dalam hidup kamu, dunia nggak bakal berhenti berputar. Jadi lanjutin aja hidupmu dan jangan lupa bahagia. Cukup sekian buat video kali ini, dan jangan lupa buat mampir di Instagram gua wahyu.sptr05, dan jangan lupa buat lo yang mungkin belum subscribe channel ini langsung aja subscribe. Kalau lo mau aktifin loncengnya, kalau nggak mau ya udah. Dan jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman lo yang mungkin sampai saat ini belum bisa move on. Jangan lupa bahagia dan happy selalu.